Oke, jadi ketika kita memilih sebuah microcontroller, ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Gitu ya. Yang pertama jenis mikroprosesor yang ada di dalam microcontroller ini. Apakah 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Gitu ya. Semakin besar bitnya, itu berarti nanti semakin kompleks microcontrollernya. Biasanya semakin mahal. Ya. Kemudian dari sisi kecepatan. Kecepatan itu biasanya apa namanya? Sebuah microcontroller itu paling mentok biasanya cuma sampai 100. Yang pernah saya dapati ini 100 megahertz. Kalau komputer ya, laptop kalian mungkin bisa dicek aja di properties itu kecepatannya berapa tuh? Ada, misalkan 2,6 gigahertz atau 2 gigahertz gitu ya. Tapi kalau microcontroller dia biasanya paling tinggi itu di angka 100 megahertz yang pernah saya lihat serinya saya lupa. Rabbit kalau nggak salah punya Rabbit, mikroprosesornya 32 bit, tapi kecepatannya cuma 100 megahertz. Jadi kalian lihat dulu jenisnya gitu ya. Kalau untuk mau dipakai untuk penggunaan yang kompleks, pakailah jenis mikroprosesor yang tinggi bitnya. Kalau yang biasa aja gitu ya, nggak terlalu berat, ya pakai 8 bit aja sudah cukup. Kemudian tadi clocknya, clocknya butuhnya sampai berapa? Clock itu kecepatan ya maksudnya. Itu sampai berapa megahertz gitu. Kalau kita butuh yang cepat banget, ya kita cari yang tinggi. Tapi kalau memang standar aja, kalau standar biasanya microcontroller itu 10 sampai 20 megahertz ini sudah tergolong cepat. Ya, itu antara itu 8 sampai 10 lah, 8 sampai 20. Itu nanti kalian bisa milih gitu. Jadi lihat kebutuhannya dulu aja. Sistemnya butuhnya seberapa besar kebutuhan microcontrollernya. Jangan sampai salah beli. Salah beli itu dalam artian kalau kemampuannya di bawah sih enggak, istilahnya nggak kepake gitu ya. Tapi kalau kemampuannya terlalu jauh itu sama kayak saya mau membunuh semut pakai bom atom gitu. Nggak tepat gitu. Jadi pilihlah ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di IC itu ada istilah PDIP, ini bukan partai ya, tapi ini bentuk IC. Ada namanya PDIP, TGFP, MLP, PGA. PGA itu kalau komputer ya kalau nggak salah. PGA, LGA itu kemasan IC. Kemudian yang lainnya ada konsumsi daya, konsumsi RAM dan ROM. Ini yang cukup perlu diperhatikan karena dia dipakai untuk menyimpan program dan data. Jadi kalau programnya semakin banyak atau kode programnya semakin kompleks, maka memori programnya pasti butuh semakin besar. Kalau data sih jarang dipakai, tapi yang jelas memori program yang sering kita pertimbangkan. Kemudian juga jumlah I/O. Ya. Jadi kalau misalkan cuma untuk mengukur suhu satu, lampu satu, gitu, nggak usah pakai yang pinnya sampai ratusan, gitu. Pakai pin yang jumlahnya 4 atau 5 aja cukup, kan gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan ini. Ya. Kemudian kemudahan pengembangan di sini dicontohkan di sini ketersediaan software. Ya, ketersediaan software itu maksudnya softwarenya itu yang pertama yang jelas dia free atau enggak kan gitu. Kalau enggak nyari krek-krekannya susah atau enggak kan gitu. Jadi carilah apa namanya mikroprosesor yang memang dari sisi pengembangan softwarenya itu dari sisi software pendukungnya itu mudah. Terus kemudian technical support dan ahlinya juga banyak. Nah, Arduino gitu ya. Kenapa bisa sampai merajai atau istilahnya menjadi favorit gitu ya bagi hampir sebagian besar orang yang belajar mikrocontroller.
Bahkan prodi informatika misalkan gitu ya, ketika belajar microcontroller ya pakainya Arduino gitu ya. Kenapa? Karena dari dua hal ini, kemudahan dalam pengembangan. Softwarenya free gitu ya, source code-nya banyak, source code itu maksudnya kode program, kemudian banyak komunitasnya. Jadi ketika saya bingung, saya tanya di sebuah komunitas, banyak yang memberi masukan, gitu ya. Jadi eh, pertimbangannya itu juga. Kemudian yang ketiga ketersediaan microcontrollernya. Kita lihat dari harga beli dan kemudahan mendapatkan barang, gitu ya. Karena mungkin di Indonesia yang booming AVR gitu ya, dengan Arduino-nya gitu. Tapi di negara lain mungkin beda lagi. Kalau sekarang mungkin yang booming Node MCU gitu ya. Nah itu dari sisi kemudahan karena dari harganya juga murah gitu ya. Kemudian mudah didapat. Jadi ini beberapa kriteria pemilihan. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Ini yang penting sih sebenarnya. Oke, kemudian tadi disampaikan kemasan IC itu ada PDIP, ini PDIP ya. PDIP itu maksudnya plastik dual inline. Jadi rangkaian mikroprosesor atau rangkaian mikrokontrolernya cuma segini aja biasanya. Ya, ini cuma rangkaiannya cuma segini, sebuah film aja gitu. Sisanya ini adalah bahan keramik. Jadi kan kalau kalian ngonsletin mikroprosesor gitu ya, ngonsletin IC lah ya, nggak cuma mikroprosesor. Ketika ini dikonsletin meledak, mesti yang bagian terbukanya adalah yang tengah ini. Yang lainnya aman-aman aja dari sisi bentuknya tuh ya bentuknya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bagian tengahnya ini sudah hancur ya kebakar misalkan itu ya sudah nggak bisa dipakai. Karena rangkaiannya sudah hancur. Nah, kemudian kalau di mikroprosesor ATmega, ya, ini ada yang istilahnya 40 pin, ada yang istilahnya 28 pin, ada yang istilahnya 8 pin kalau nggak salah. Yang 40 pin itu yang contoh ini 40 pin. Ini 28 ya, sorry. Yang 28 itu yang bawah ini. Artinya 14 di sisi kiri, 14 di sisi kanan. Kalau 40 pin, berarti ini nanti sebelah kiri 20, sebelah kanan 20. Kalau 8 pin, berarti sisi kanannya 4, sisi kirinya 4. Ya. Kalau modelnya adalah dual inline. Nah, kemudian kalau di AVR itu penomorannya di sini pakai huruf. Ada istilah port A, ada istilah port B, ada istilah port C, ada istilah port D. Ya, di sini dicontohkannya ini ada PD, ya, ini berarti port D. Ini ada PC, ini berarti port C. Ini ada PB, ini port B. Ya. Nah ini kalau 28 pin cuma ada 3, port B, port C, dan port D. Oh nggak mulai dari A, ya itu saya juga nggak tahu itu pembuatnya, gitu ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa kok apa namanya cuma nggak mulai dari A gitu ya, cuma B, C, dan D, A-nya kemana ya? Saya juga kurang paham ini suka-sukanya yang buat sebenarnya. Tapi kalau 40 pin itu biasanya ada A, ada B, ada C, ada D. Kalau 8 pin itu kalau nggak salah cuma A aja kalau nggak salah. Saya lupa, saya jarang pakai yang ini soalnya. Paling sering saya pakai yang 28 atau 40 dulu gitu ya, ketika pertama pakai AVR. Nah, yang ada di Arduino Uno, ya, kalau kalian sering dengar istilah Arduino Uno, itu adalah microcontroller yang jenis ini, 28 pin. Ya, yang sering dipakai itu ATmega 328, sorry, ya, 328. Itu maksudnya kapasitas 32, dia kayak ATmega 8. ATmega 8 sendiri, 328, 168 kalau nggak salah.
gitu. Ini nanti aturan penamaannya kayak gimana nanti kita pelajari di belakang. Ya, tapi yang jelas di AVR kita bicara spesifik AVR ya, karena yang banyak dipakai itu ada istilah port C, port B, port D. Kalau yang jenis mikroprosesor yang lain, misalkan PIC yang pernah saya pakai juga, dia pakainya bukan BCD gitu ya, tapi pakai 012. Jadi port 0, port 1, port 2, port 3 gitu ya. Jadi beda apa namanya? Beda perusahaan itu beda penamaan, beda program juga biasanya, beda penyusunan programnya. Ya, ini jenis PDIP atau sebenarnya singkatnya lebih banyak yang bilang DIP gitu ya, dual inline package. Kemudian ini yang TKFP ya, secara kaki-kaki sama ya, banyaknya ada 28, tapi penempatannya yang berbeda. Ya, jadi ketika kalian pakai mikrocontroller, carilah datasheet-nya ya. Karena dari datasheet ini yang memberikan semua informasi dari sebuah mikrocontroller. Ya, ini TKFP, kemudian yang lainnya ada MLG. Ini kakinya ya, kecil-kecil. Model tempel. Ya, ini hanya untuk wawasan saja. Ya, ini kemudian jenis mikrocontroller banyak tadi ya, ada istilah AVR yang sudah saya sedikit singgung, MCS juga sudah sedikit disinggung, PIC juga ini sudah sedikit disinggung. Tapi sekarang Atmel ini sudah dibeli sama Microchip. Ya, jadi AVR ini sekarang punyanya Microchip, bukan lagi punya Atmel. Kemudian Freescale atau Motorola, ya, Motorola juga dari dulu sebenarnya pengembang mikrocontroller. Kalian taunya Motorola mungkin HP. Kemudian ada istilah Zilog, mungkin kalian belum pernah dengar. Tapi Z8 ini sempat menjadi saingannya Intel kalau nggak salah. Ketika ada komputer 8 bit. Ini saingannya adalah Z8. Punya saingannya Intel. Punyanya Zilog. Dulu waktu saya belajar mikroprosesor, itu yang diajari adalah ini Zilog. Bahasa assembly-nya Zilog itu gimana gitu ya. Pakai Z8 itu Zilog 8. Itu dulu S1 saya belajar mikrocontroller tentang seperti itu. Kemudian ada STM, jadi punya STM mikroelektronik. Kemudian ada superscalar, ada MSP, ada NUC dan lain sebagainya. Mungkin sekarang serinya sudah banyak gitu ya. Kalian mungkin seringnya pakai ini gitu. Kalau kalian cuma pakai ini aja berarti mainnya kurang jauh istilahnya kan gitu. Gitu ya. Karena sebenarnya mikrocontroller itu banyak. Ya, tapi sayangnya mungkin yang banyak dipakai di Indonesia hanya AVR aja. Jadi kita tahunya mikrocontroller adalah AVR atau mungkin mikrocontroller adalah Arduino. Padahal tidak sesempit itu.